Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada saya sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan salah satu tugas dalam mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Pada kesempatan kali ini, untuk mempelajari mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru, saya telah mendapat bimbingan dari dosen pembimbing seminar saya, yaitu Dr. Benediktus Sudiyana, MPD. Baiklah, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Tias Utami. Saya mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2022 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi refleksi mengenai mata kuliah yang pernah saya pelajari di semester 1 dan di semester 2. Adapun berbagai mata kuliah yang saya pelajari di semester 1 diantaranya yang pertama, filosofi pendidikan. Yang kedua, pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, prinsip pengajaran dan asesmen efektif 1 di sekolah dasar. Yang keempat, proyek kepemimpinan 1. Dan yang kelima, praktik pengalaman lapangan. Selain mata kuliah inti, ada beberapa mata kuliah selektif dan elektif. Mata kuliah selektif diantaranya adalah perspektif sosiokultural dan mata kuliah elektif adalah nilai kejuangan. Untuk mata kuliah inti yang saya pelajari pada semester 2 diantaranya yang pertama adalah pembelajaran sosio-emosional, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen efektif 2 di sekolah dasar, yang ketiga proyek kepemimpinan 2, dan yang keempat praktik pengalaman lapangan 2. Selain mata kuliah inti, saya juga mempelajari mata kuliah selektif di semester 2, yaitu Computational Thinking. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih berdasarkan proses pembelajaran yang telah saya pelajari baik di semester 1 ataupun di semester 2 selama mengikuti perkuliahan pendidikan profesi guru. Salah satu mata kuliah yang bermakna bagi saya adalah pembelajaran sosio-emosional. Dan mata kuliah ini akan saya refleksikan kembali sebagai salah satu mata kuliah pilihan dalam seminar pendidikan kali ini. Mengapa memilih mata kuliah pembelajaran sosio-emosional? Alasan yang pertama adalah mata kuliah ini memberikan pemahaman baru bagi saya bahwa mengajar tidak hanya berfokus pada bagaimana menciptakan kegiatan pembelajaran saja, tetapi ada hal lain yang menurut saya penting, yaitu kesiapan diri dan kondisi sosial emosional peserta didik. Kedua, mata kuliah ini membuat saya semakin mengerti bahwa memahami kondisi sosio-emosional peserta didik dapat mendorong saya dalam menciptakan lingkungan belajar untuk memenuhi kebahagiaan pada peserta didik yang pada akhirnya mampu berdampak pada hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, mata kuliah ini dapat merubah perspektif saya bahwa peserta didik tidak hanya belajar dari guru saja, tetapi guru juga bisa belajar dari peserta didik untuk dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna. Dalam mata kuliah pembelajaran sosio-emosional, di sini ada 5 topik pembahasan yang saya pelajari, yaitu topik 1, mempelajari mengenai kompetensi sosio-emosional berdasarkan kerangka Gesell. Topik kedua, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosio-emosional. Topik 3, experimental learning. Topik 4, experimental learning untuk pembelajaran sosio-emosional. Dan topik kelima, yaitu school well-being. Pada topik 1,
yaitu mempelajari kompetensi sosioemosional berdasarkan kerangka Kessel, di mana kompetensi sosioemosional berdasarkan kerangka Kessel ada 5, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, dan keterampilan sosial. Pada topik 2, yaitu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosioemosional, di mana wujud kepedulian guru untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan sosioemosional dapat dilakukan dengan cara peduli, welas asih, kesadaran penuh, dan berpikir kritis. Pada topik 3, yaitu tentang experimental learning. Guru sebagai fasilitator untuk membantu peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan dan pemahamannya dalam belajar melalui experimental learning yang berdasar 4 siklus dalam experimental learning, seperti mengalami, refleksi diri, berpikir, dan melakukan. Topik 4 mengenai experimental learning untuk pembelajaran sosioemosional. Menciptakan proses belajar dengan experimental learning perlu memahami gaya belajar peserta didik. Dan topik kelima atau topik terakhir yaitu mengenai school well-being, di mana menciptakan lingkungan sekolah yang mensejahterakan, yaitu menciptakan iklim sekolah yang aman, inklusif, dan mendukung, di mana siswa dapat merasa dihargai, diterima, dan didukung perkembangannya. Pengalaman bermakna mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan pembelajaran sosioemosional, saya memilih topik 1 sebagai pengalaman belajar bermakna pada mata kuliah ini. Pendidikan tidak hanya menuntun peserta didik untuk dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya saja, tetapi melalui pendidikan, setiap peserta didik dapat mengembangkan keterampilan sosioemosionalnya untuk membantunya dalam mengembangkan kemampuan dasar untuk hidup yang lebih baik. Dalam membantu peserta didik untuk belajar menerapkan keterampilan sosioemosionalnya dapat dilakukan dengan cara menerapkan 5 komponen Kessel atau Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, pengendalian diri, yang ketiga, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yang keempat, kesadaran sosial, dan yang kelima, keterampilan sosial. Dalam hal pengembangan sosial emosional peserta didik, dalam pendidikan, guru memiliki peran penting untuk menjadi agen perubahan pada peserta didik yang membantu peserta didik untuk membangun proses belajar yang menyelaraskan pengembangan keterampilan sosioemosional dengan ilmu pengetahuan, di mana memiliki banyak ilmu pengetahuan dan kompetensi juga harus diimbangi dengan memiliki keterampilan sosioemosional yang baik. Ada 3 ruang lingkup yang dapat diterapkan untuk mengajarkan kompetensi sosioemosional pada peserta didik. Yang pertama, rutin. Yang kedua, terintegrasi dalam mata pelajaran. Dan yang ketiga, protokol budaya. Best practice yang saya dapatkan setelah saya mengikuti mata kuliah pembelajaran sosioemosional diantaranya, yang pertama, memahami bahwa pembelajaran sosioemosional dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan empati, hubungan interpersonal yang positif, dan keterampilan pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua, pembelajaran sosioemosional tidak hanya berfokus pada mengatasi perilaku negatif, tetapi juga membantu peserta didik memperkuat hubungan interpersonal secara positif, membangun rasa percaya diri, kemandirian, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, dengan mengimplementasikan keterampilan sosioemosional, maka dapat menciptakan iklim dan suasana lingkungan yang semakin nyaman yang pada akhirnya mampu meningkatkan kebahagiaan bagi peserta didik dan juga guru. Adapun beberapa artefak terkait tugas-tugas yang pernah saya susun selama mengikuti mata kuliah pembelajaran sosioemosional.
Artefak yang pertama yaitu ruang kolaborasi topik 1, di mana di sini saya menyusun beberapa teknik penerapan pembelajaran sosio-emosional peserta didik berdasarkan 5 kompetensi KASEL yang terintegrasi dengan ruang lingkup rutin, terintegrasi dengan mata pelajaran, dan protokol budaya atau tata tertib. Artefak yang berikutnya adalah refleksi ruang kolaborasi topik 1, di mana di sini saya menjawab beberapa pertanyaan terkait materi atau topik yang telah saya pelajari mengenai pembelajaran sosio-emosional khususnya pada topik 1. Adapun beberapa pertanyaannya yaitu mengenai hal menarik apa saja yang saya pelajari, hal baru apa yang saya pelajari, dan hal apa yang ingin saya terapkan dalam kelas, serta pertanyaan-pertanyaan yang lain. Pada artefak yang ketiga yaitu aksi nyata topik 1, saya menyusun modul ajar yang terintegrasi dengan 5 kompetensi sosio-emosional, di antaranya seperti kesadaran diri, pengendalian diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan sosial. Desain, invensi, dan inovasi. Berdasarkan refleksi mata kuliah yang saya pilih terkait pembelajaran sosio-emosional, saya telah menyusun desain invensi dan inovasi yang saya namakan dengan kegiatan morning meeting. Kegiatan morning meeting dapat menjadi inovasi bagi guru dalam menerapkan pembelajaran sosio-emosional di kelas yang dapat meningkatkan kompetensi sosial emosional pada peserta didik. Latar belakang mengapa saya akhirnya memilih kegiatan morning meeting sebagai salah satu desain invensi atau inovasi yang sesuai dengan pembelajaran sosio-emosional. Saya memahami bahwa pembelajaran pada abad 21 saat ini berfokus pada 4 kompetensi keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik yang dikenal dengan 4C, yaitu communication, collaboration, critical thinking, dan creativity. Keempat keterampilan ini dapat dikembangkan dengan salah satunya menerapkan kompetensi sosio-emosional, yang mana kita menyadari bahwa keadaan emosi pada setiap orang akan berpengaruh terhadap sikap dan juga relasi dengan orang lain. Pada peserta didik, emosi, relasi, dan komunikasi yang tidak efektif dapat berpengaruh terhadap bagaimana proses belajarnya di kelas, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil belajarnya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Sormin pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap hasil belajar. Semakin baik komunikasi interpersonal antar peserta didik dengan peserta didik lain, serta antar guru dengan peserta didik, maka akan semakin mudah pula proses penyampaian dan penerimaan informasi tersebut terjadi, dan hubungan komunikasi yang baik ini selanjutnya akan menimbulkan perihal baik mengenai hasil belajar siswa. Namun pada kenyataannya, masih sering ditemui bahwa banyak dari peserta didik yang masih kurang memiliki sikap percaya diri untuk mengembangkan relasi dan juga memulai komunikasi yang efektif dengan sesama peserta didik yang lain, yang pada akhirnya ini akan berpengaruh pada proses belajar mereka yang membutuhkan kegiatan kolaborasi dan kerjasama yang efektif. Morning meeting adalah kegiatan yang dilakukan di pagi hari dan dapat dilakukan di dalam kelas sebelum memulai kegiatan pembelajaran agar nantinya peserta didik merasa lebih siap dan lebih bahagia sebelum pembelajaran akan dimulai. Pelaksanaan morning meeting bisa dilakukan dengan berdiskusi atau membahas topik-topik sederhana seperti saling berbagi pengalaman yang pernah dialami oleh peserta didik, baik yang menyenangkan, menyedihkan, menakutkan, dan lain sebagainya. Kemudian,
bermain game secara berkelompok, berbagi snack di pagi hari atau sarapan bersama, dan aktivitas-aktivitas positif lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan komunikasi dan relasi interpersonal yang baik antara sesama peserta didik dengan lebih efektif. Tujuan dari morning meeting adalah yang pertama, membantu peserta didik untuk membangun relasi interpersonal yang baik dengan sesama peserta didik yang lain. Yang kedua, mendorong peserta didik untuk mengembangkan keterampilan sosio-emosional. Adapun manfaat dari morning meeting ini sendiri diantaranya yang pertama, mampu meningkatkan sikap percaya diri pada peserta didik dalam menjalin relasi dan interaksi yang lebih baik antar sesama peserta didik. Yang kedua, mampu mengembangkan keterampilan sosio-emosional yang baik pada diri peserta didik. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi yang baik pada diri peserta didik. Dalam pelaksanaan morning meeting, peran guru di sini benar-benar sebagai fasilitator bagi peserta didik, seperti dalam memilih topik atau kegiatan yang akan dilakukan dalam morning meeting. Guru dapat memandu peserta didik untuk bersama-sama memilih topik atau kegiatan pada morning meeting berikutnya sesuai dengan kesepakatan bersama dari peserta didik, sehingga peserta didik dapat terlibat secara penuh mulai dari penyusunan rencana kegiatan sampai pada pelaksanaannya. Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, pastinya menerapkan secara langsung kegiatan morning meeting di kelas sebelum kegiatan belajar dimulai. Yang kedua, mempersiapkan beberapa media yang diperlukan untuk menunjang kegiatan morning meeting agar lebih menarik dan lebih menyenangkan. Makna guru sebelum mengikuti PPG Prajabatan. Yang pertama, peran guru hanya menyampaikan materi pembelajaran pada peserta didik untuk membantu peserta didik dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, guru merupakan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Yang ketiga, guru sebagai pusat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya pembelajaran akan lebih banyak didominasi oleh guru selama proses pembelajaran. Adapun perubahan makna guru setelah saya mengikuti PPG Prajabatan, yaitu yang pertama, peran guru adalah sebagai fasilitator bagi peserta didik untuk membantu peserta didik mengembangkan keterampilan, kompetensi, dan potensi yang dimilikinya dengan lebih maksimal. Yang kedua, guru harus terus belajar dan mengembangkan berbagai kompetensi dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga guru mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Yang ketiga, guru sebagai inovator, yaitu guru harus memiliki kreativitas, ide, dan gagasan menarik yang dapat dikembangkan sebagai langkah pembaruan dalam menciptakan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Berikut presentasi yang dapat saya paparkan terkait seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah pilihan pembelajaran sosio-emosional dengan desain, invensi, dan inovasi, yaitu kegiatan morning meeting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.